Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kita ingin doa kita powerful, supaya bisa saking powerfulnya bisa mengubah takdir dengan seizin Allah, bisa memberikan kepada kita keajaiban-keajaiban dalam hidup, sehingga dengan kita yakin kepada doa yang seperti ini, insya Allah kita jadi orang yang insya Allah selalu percaya diri, karena kita yakin kepada Allah, tidak pesimis, apalagi berputus asa, apalagi sampai menjadi orang-orang yang berburuk sangka kepada hidupnya sendiri. Ini karena kita punya doa sebagai senjata kita. Kalau kita nggak punya harta, nggak apa-apa, kita punya doa. Kalau kita tampangnya biasa-biasa, nggak apa-apa, kita doanya luar biasa. Kalau kita ngerasa kayaknya nggak punya sesuatu yang menarik, nggak apa-apa, doa kita itu menarik di sisi Allah. Pokoknya kalau kita nggak punya apapun, nggak punya modal apapun dalam hidup, kita punya Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal minta sama Allah. Sal tu'toh, mintalah, Allah akan kasih. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi selama kita masih berdoa kepada Allah, la tayasu, jangan berputus asa. Nah, tips pertama adalah kalau kita pengen doanya powerful, melahirkan mukjizat dan keajaiban, adalah ats-tsiqah billah, harus percaya sama Allah. Pertama, percaya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Kuasa mengubah apapun yang Dia kehendaki. Apa yang Allah ingin, masya Allah kan pasti terjadi. Wa man lam yasha lam yakun. Kalau Allah nggak pengen, nggak akan terjadi. Kedua, ats-tsiqah billah itu juga artinya kita harus belajar percaya Allah itu emang senang kalau kita banyak-banyak minta. Jangan suudzon sama Allah terus bilang, nggak enak banyak minta, amal saya sedikit, mending saya beramal aja nggak usah banyak minta. Jangan memperlakukan Allah seperti kita memperlakukan makhluk. Orang kalau kita banyak minta, dia akan kesulitan, lama-lama dia akan merasa terganggu. Tapi Allah kalau nggak diminta, dia marah. Manusia kalau kita minta banyak-banyak, dia marah. Allah kalau kita nggak minta, dia malah marah. Masya Allah ya, luar biasa. Allah tuh senang banget kalau hambanya meminta. Sehingga di antara hamba yang paling Allah cintai, di antara hamba-hambanya, hamba yang paling banyak menengadahkan wajah dan telapak tangannya. Ilahi, ilahi. Minta sama Allah, Allah tuh suka banget diminta. Allah itu wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Bersama ya, bukan ada. Kalau ada itu beda. Allah di mana-mana itu beda. Tapi Allah bersama kalian itu artinya Allah melihat, Allah mendengar, Allah menyaksikan, Allah mencatat, Allah Maha menilai bersama kita. Kalau ada, dia bertempat. Sehingga nanti kalau ada anak bilang, "Mah, Allah di mana?" Allah ada di mana-mana, Dek. Ntar dia malah karena cerdas, kalau gitu di WC juga ada, kan nggak boleh kan? Ini jawaban yang keliru, kurang filsafat. Allah itu bukan ada di mana-mana. Allah bersama kita dimanapun kita berada. Itu beda. Kalau bersama, ma'iyah, artinya Allah melihat, menyaksikan, mendengar, menghargai, dan terus memelihara dimanapun. Sehingga nggak usah khawatir bahwa ini mah nggak di masjid, nggak apa-apa. Selama bukan di tempat yang najis, seperti di kamar mandi atau di mana yang tempat-tempat yang nggak boleh, kita itu mah nggak. Tapi yang di tempat yang umum, di pasar, di jalan, lagi di kendaraan, di dalam masjid, di luar masjid, Allah, ilahi, Rabbi. Kalau perlu lebih manja lagi, pakai irama dikit, Allah, gitu. Intinya harus percaya sama Allah. Allah tuh senang banget didoain, kita berdoa kepadanya gitu. Allah tuh senang. Terus makna percaya sama Allah juga, kita percaya bahwa Allah itu nggak akan ngecewain orang yang berdoa. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku pasti mengijabah doa hamba-hamba yang berdoa kepadaku. Nggak usah khawatir, pasti diijabah. Tapi kok masih belum aja Ustadz? Nah, kita harus belajar apa itu makna diijabah. Jangan-jangan Allah udah mengijabah, kita nggak ngerti. Kayak ada analogi tentang orang yang tenggelam, terus dia meninggal sambil menuduh Allah, Allah kok nggak nolong saya? Bukankah aku sudah mengirim pelampung? Jadi pelampung itu cara Allah menolong kita. Kita berharap ditolongnya tiba-tiba
selamat aja di pantai. Nggak kayak gitu. Allah punya cara sehingga kita harus belajar memahami maksud Allah. Allah maksudnya apa? Di antara cara Allah mengijabah, kata para ulama, satu, Allah mengijabah persis seperti yang kita minta. Dua, Allah mengijabah yang lebih baik dari yang kita minta. Yang ketiga, Allah kalau nggak ngasih persis, ngasih yang lebih baik, dikasih di akhirat. Bahkan itu lebih keren daripada di dunia. Akhirat itu semua yang kita harapkan yang baik-baik itu Allah sediakan. Dan hadis tadi salah satunya adalah hadis keutamaan orang yang halim, orang yang mampu menahan amarah. Begitu juga perempuan. Ada seorang perempuan paling mulia di muka bumi tapi dia jomblo sampai meninggal. Siapa dia, akhwat? Maryam. Apakah di akhirat Maryam tetap sendiri? Tidak. Di akhirat Allah akan berikan suami terbaik untuk Maryam. Allahu alam. Walaupun ada hadis dan hadis ini agak dhaif, cuman bisa jadi inspirasi. Maryam akan menjadi salah satu di antara istri Nabi SAW. Tapi Allah alam, yang jelas nggak ada di surga itu jomblo, itu udah nggak ada. Ditulis di pintu surga, jomblo dilarang masuk. Syarat masuk surga itu punya pasangan. Kalau nggak punya pasangan di dunia, Allah kasih itu pasangan di akhirat. Dikasih sama Allah. Tenang aja, tinggal pilih. Saya mah sedih jomblo udah usia segini, nggak masalah, dikasih di akhirat. Yang penting doa aja, minta sama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, miss call Allah yang banyak. Sering-sering miss call Allah. Jadi ini tips pertama adalah percaya deh sama Allah, nggak usah khawatir. Allah itu senang didoain, Allah itu maha kuasa sehingga bisa mengubah takdir. Allah itu juga pasti mengijabah doa kita. Kalau nggak persis kayak yang kita minta, dikasih yang lebih baik atau nanti ditunda di akhirat, dan insya Allah itu tidak lama. Walaupun banyak orang yang bilang, bisa nggak Ustadz dunia dan akhirat? Itulah kita ya, pengen dunia dan juga akhirat. Kalau gitu nikah aja, insya Allah jadi bidadari dunia dan akhirat. Yang kedua, tips supaya doa kita powerful. Kalau doa sama Allah itu yang romantis. Bahasa Arabnya munajat, curhat sama Allah. Dan doa itu ibadah, bukan sekedar permintaan, bukan cuma request, tapi ibadah. Jadi kalau orang rajin doa sama Allah itu akrab sama Allah. Dan kalau akrab jadi romantis sama Allah, enak gitu, hubungannya dengan Allah tuh adem banget, nyaman banget. Pas dia berdoa, ilahi, gini, lembut banget. Jadi duduk sendiri, ilahi ya Allah, bersenandung seperti Nabi Daud, romantis sama Allah. Ya Allah, titikan air mata, ngomong sama Allah masalahnya apa. Ya Allah, saya pengen nikah banget, bukan apa-apa ya Allah, saya pengen punya keturunan yang soleh-solehah. Saya pengen sholat berjamaah waktu tahajud. Saya pengen diimami oleh seorang imam yang baik bacaannya, yang soleh. Saya pengen mendidik anak saya berdua dengan pasangan saya. Saya pengen yang baik-baik, sebutin. Pengennya kita, hajat kita itu apa gitu. Dan Allah akan mengatakan, lihat hambaku memujiku. Kan kayak kita bilang, Alhamdulillahirabbil alamin. Allah bilang, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir-Rahim, hambaku mengagungkanku. Maliki yaumiddin, hambaku gimana sih hadisnya tuh? Kan gitu kan ya. Allah merespon setiap ucapan hambanya. Jadi kita bilang, tapi kan engkau maha kaya ya Allah. Oh iya benar. Cuman saya belum juga nemu siapa calonnya ya Allah. Nah, tapi kan engkau maha tahu ya Allah. Oh iya. Nanti Allah tiba-tiba dalam mimpi disebutin gitu. Wah, jelas spesifikasinya, wajahnya kayak gini, senyum-senyum ke kita di dalam mimpi gitu ya. Terus kasih kartu nama, pas kita bangun ternyata kartu namanya ada di tangan kita. Cie, kayak di film. Bisa gitu. Tiba-tiba ke save di HP kita ada nama yang saya perasaan nggak pernah nge-save nomor ini deh. Malaikat yang nge-save. Itu semuanya mukjizat dari Allah. Nggak usah khawatir. Allah punya cara. Tadi mah walaupun herai, tapi sebetulnya pesannya adalah Allah itu punya banyak cara untuk menolong hambanya. Tidak usah kita atur gimana caranya. Bukan kita yang mengatur caranya, kita hanya bermohon kepada Allah. Allah yang punya sekian banyak cara. Allah bisa pakai cara ilmiah, bisa cara yang tidak ilmiah, bisa cara yang berlawanan dengan ilmiah. Ilmiah itu kan ciptaan Allah. Jadi jangan mengukur dengan logika kita. Tapi mengikhtiar dengan logika kita harus. Kalau ikhtiar harus ilmiah. Tapi kalau iman gak perlu ilmiah.
sakit, ikhtiarnya ke dokter. Tapi yakinnya nggak boleh yakin sama dokter. Ikhtiarnya seilmiah mungkin, tapi imannya nggak boleh ilmiah, rabbaniyah. Allah berkuasa dengan ilmiah, tanpa ilmiah bertentangan dengan ilmiah. Allah bisa menciptakan seseorang dari ayah dan ibunya, bisa tanpa ayah tapi punya ibu doang seperti Isa. Atau bisa nggak punya ayah, nggak punya ibu seperti Adam. Allah bisa menciptakan onta dari induknya, bisa keluar dari batu seperti untanya Nabi Soleh. Allah maha kuasa, makhluk tidak kuasa. Minta sama Allah dengan harapan-harapan yang indah, munajat. Ini sekarang coba kita dengar bagaimana munajatnya Nabi ketika pulang dari Taif. Nabi itu kan sedih banget pulang dari Taif. Luar biasa dihinanya oleh orang-orang Taif. Di antara penghinaan orang Taif yang masih terekam oleh sejarah itu, orang Taif mencemooh Nabi dengan mengatakan, emangnya benar kamu itu, emangnya benar Allah mengangkat kamu jadi Nabi? Itu dihina gitu. Muhammad, beneran gitu Allah mengangkat kamu jadi Nabi? Kayak gak ada orang lain, kata orang Taif. Terus ada lagi yang bilang, Muhammad, kalau kamu itu seorang nabi, saya tidak berani ngomong sama kamu, nanti saya terkutuk. Tapi kalau kamu bukan nabi, pendusta, ngapain juga saya ngomong sama kamu? Jadi mending gak usah ngomong aja daripada ngomong dengan pendusta. Intinya dia gak mau ngomong sama nabi, tapi meracau. Dia bilang, kalau kamu nabi, kalau saya berdebat kamu, saya akan dikutuk. Kalau kamu bukan nabi, berarti kamu pendusta. Ngapain juga saya berdebat sama kamu, menghina. Ada yang bilang, woi Muhammad, pergi kamu, jangan dekat-dekat dengan kampung kami. Disuruh anak kecil mengusir Nabi, bayangin. Bagi orang semulia Rasulullah diusir oleh anak kecil, dikejar-kejar pakai batu kerikil dilemparin, itu luar biasa, berat banget perasaan beliau. Sama anak kecil, sama perempuan, sama budak-budak. Yang laki-lakinya tuh hanya bersorak di belakang. Perempuannya bagi orang Arab dihina oleh perempuan, itu luar biasa penghinaan. Gimana perasaan Nabi? Itu benar-benar nelangsa banget, sedih banget. Begitu turun dari Taif, Nabi SAW kemudian istirahat, habis dikejar-kejar dari pagi sampai sore di kebun kurma. Nabi lagi istirahat, terus Nabi berdoa. Nih doanya saya bacain ya. Wahai Robku, kepada Engkaulah aku adukan kelemahan tenagaku dan kekurangan daya upayaku. Wahai Robku, Engkaulah yang Maha Rahim, Engkaulah pelindung orang-orang yang lemah. Engkaulah penciptaku. Kepada Engkau aku berserah diri ya Allah. Kepada musuh, kepada siapa Engkau akan menyerahkanku ya Allah? Kepada musuh yang akan mencelakaiku, atau kepada keluarga yang akan membantu urusanku. Tapi apapun itu, tidak ada keberatan bagiku, asal Engkau tidak marah kepadaku. Mau diserahin ke musuh, gak apa-apa ya Allah. Mau diserahin kepada keluarga juga gak apa-apa. Yang penting kau gak marah ya Allah. Ini bahasa Nabi. Terus Nabi bilang, sedangkan kasih sayangmu maha luas bagiku. Aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang mulia, yang menyinari langit dan menerangi segala yang gelap. Dan atasnya lah teratur segala urusan dunia dan akhirat. Dari Engkau menimpakan atas diriku kemarahanmu. Aku berlindung dari kemarahanmu ya Allah, dari juga azab-azabmu. Kepada Engkaulah aku adukan perihalku, sehingga Engkau ridho, tiada daya dan upaya, melainkan dengan kekuasaanmu ya Allah. Tapi ini kalau kita baca dengan versi Arabnya lebih romantis lagi. Versi terjemah memang agak kaku. Kalau kita tahu bahasa Arabnya, ya Allah, tidak masalah aku diperlakukan kayak gini. Tidak masalah aku diusir, aku dihina, aku disakiti, aku dilempari, aku dikejar-kejar. Yang penting Engkau tidak marah kepadaku. Coba, gimana Nabi itu cinta sama Allah. Mendengar doa Nabi yang romantis banget sambil menitikan air mata, tubuhnya banyak bekas luka lemparan batu, bajunya itu kotor. Malaikat itu sampai gak tega, sampai Jibril turun. Wahai Muhammad, kata Jibril. Ya Rasulullah, wahai kekasih Allah, kata Jibril. Allah maha mengetahui apa yang telah terjadi pada dirimu terhadap orang-orang ini. Allah telah memerintahkan malaikat gunung untuk mentaati perintahmu ya Rasulullah. Kata malaikat, jadi kayak ada seorang anak yang nangis sedih, tiba-tiba datang ayahnya ngelus-ngelus gitu menenangkan dia. Ya Rasulullah, Allah udah memerintahkan malaikat gunung kok, jadi menghibur gitu. Jangan sedih ya Rasul, jangan sedih, gak apa-apa. Itu malaikat gunung udah siap tuh, apapun yang kamu perintahkan. Langsung malaikat gunung siap-siap gitu. Terus kata malaikat gunung, ya Rasulullah, wahai kekasih Allah, perintahkan saja kepada kami apapun. Jika engkau mau, kami akan timpakan 2 gunung ini kepada penduduk Taif, sehingga mereka mati terhimpit oleh gunung-gunung yang kami timpakan. Perintahkan ya Rasulullah, perintahkan.
Kata Rasulullah, tidak wahai para malaikat. Kalaupun mereka tidak beriman hari ini, aku berharap kepada Allah anak cucu mereka kelak akan beriman. Nabi nggak sakit hati kepada orang Taif. Dan Nabi juga tidak marah kepada Allah ketika beliau diperlakukan oleh hamba-hamba Allah kayak gitu. Tetapi yang penting Allah jangan marah sama saya ya. Kalau bahasa kita mah, ya Allah maaf ya saya jadi kayak gini nih. Tapi Allah nggak marah kan? Gitu banget tuh sama Allah coba. Dia udah habis-habisan, kemudian belum berhasil dakwahnya, masih takut sama Allah. Kayak kita ngedakwahin teman kita, terus kita dicela sama teman kita, dimusuhi oleh teman kita nggak marah sama dia, nggak marah sama Allah. Nggak bilang, Allah itu sih susah ya dakwah. Nggak ngomong kayak gitu. Ya Allah maaf ya dia belum menerima dakwah saya. Ini pasti karena saya nggak benar nih nyampainya. Ya Allah jangan marah ya sama saya, besok saya coba lagi gitu sama Allah. Terus ke orangnya nggak marah karena mungkin dia fa'innahum la ya'lamun. Mereka tidak mengerti. Besok akan dicoba lagi, didakwahin lagi, diajak lagi. Terus aja kayak gitu. Ini munajat Nabi kepada Allah SWT. Sehingga gara-gara munajat itu malaikat turun. Sama kayak munajat curhatnya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Subhanallah. Nabi Yunus tuh bermunajat di dalam perut ikan, lirih banget, suaranya tuh pelan banget. Tapi suara yang pelan itu menggetarkan arasy Allah Subhanahu wa taala. Kita udah teriak-teriak pakai mic, nggak ada yang bergetar. Hatinya pun tidak bergetar. Cie. Kita udah puisi panjang lebar, ngarang puisi semalaman nggak tidur mikirin puisi gitu ya. Udah dikirim sama dia, biasa aja dia paling cuma nge-like doang. Nggak ada komen, nggak ada apa-apa kita posting gitu ya. Padahal tuh mikirnya, konsepnya tuh lama. Nabi Yunus kalimatnya sederhana, tetapi dari hati banget. Benar-benar curhat. Ya Allah, tidak ada ilah selain engkau. Aku ini udah zalim terhadap diriku sendiri. Ya Allah maafin saya, maafin saya. Subhanallah, subhanallah. Engkau maha suci, saya ini kotor. Engkau maha suci, saya ini kotor. Terus saja sampai suara Nabi Yunus di dalam perut ikan, di dalam laut yang dalam itu menggetarkan arasy Allah di langit ketujuh. Tiba-tiba malaikat arasy bertanya, suara siapa ini ya Allah? Begitu indah, begitu lembut, meminta ampun kepadamu ya Allah. Kata Allah, itu suara hambaku Yunus. Apa yang dia minta ya Allah? Dia minta ampun kepadaku. Ya Allah please ampunin dia ya Allah please. Kata malaikat-malaikatnya. Semua malaikat meminta ampun untuk Yunus alaihissalam. Sehingga kemudian Allah mengatakan, ya sudah aku ampuni dia. Tiba-tiba Nabi Yunus diselamatkan. Curhat sama Allah. Kalau ada masalah bilang ke Allah. Apapun, ya Allah. Duduk sambil bersandar di pohon. Ya Allah coba buka surat Al-Qasas. Gimana Nabi Musa itu suka curhat kepada Allah. Surat Al-Qasas. Surat 28 ya. Ayat nih ya. Ayat 16 coba. Ketika Nabi Musa nggak sengaja bunuh orang Kipti, Egyptian. Rabbi, ini zalamtu nafsi, faghfirli ya Rabbi. Ya Rabbi, saya tuh udah zalim, maafin saya ya Allah, ampuni saya. Ada masalah dikit, ngomong ke Allah. Habis ada kesalahan, ngomong ke Allah. Terus dia bilang lagi, Rabbi ayat 17, bima an'amta alayya falan akuna zahiran lil mujrimin. Ya Allah, janganlah engkau jadikan aku termasuk orang-orang yang berdurhaka atau berbuat dosa. Udah. Terus ada masalah lagi. Nabi Musa diusir dari Mesir, dikejar-kejar sama tentara Firaun di ayat 21. Apa kata Musa? Rabbi, najjini minal qaumiz zalimin. Ya Rabbi, selamatkan saya dari orang-orang yang zalim. Ngomong lagi ke Allah. Udah Nabi Musa pergi sekarang. Kemana perginya? Dari Mesir ke Yordania, Madian kalau bahasa dulu. Pergi tuh. Begitu pergi ke Madian, bilang lagi ke ayat 22. Asa Rabbi ayyahdiyani sawa asabil. Mudah-mudahan Allah kasih saya jalan ya. Ya Allah, tunjukin dong saya jalan harus kemana nih. Saya nggak tahu harus kemana larinya. Allah tunjukin. Jalan sampai ke Madian. Begitu udah selesai adegan menolong dua orang perempuan yang sedang memberi minuman ternak. Nabi Musa capek kan? Udah seharian jalan. Kemudian kurang makanan. Sendiri nggak jelas negeri yang beliau tuju. Akhirnya beliau bersandar di sebuah pohon. Di ayat 24. Terus beliau mengatakan, Rabbi, inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, saya butuh banget kebaikan darimu ya Allah. Saya sekarang lapar, saya haus, saya nggak punya tempat tinggal. Saya sangat butuh kepada kebaikan darimu.
Bilang ke Allah. Tiba-tiba habis doa kayak gitu, datanglah cewek itu dengan malu-malu kan ayat berikutnya. Ternyata cewek itu adalah bakal jadi istri Musa. Jadi kalau ada apa-apa bilang ke Allah. Makanya banyak-banyak doa sama Allah. Dan yang romantis, yang lembut, banyak-banyak berzikir. Jadi sebelum doa itu tasbih dulu. Tasbihnya dengan bahasa yang kita nyaman. Subhanallah, subhanallah boleh. Atau dinyanyikan juga nggak masalah dengan suara yang baik. Bukankah Nabi menyuruh kita menghiasi Al-Quran itu dengan suara kita? Dan diantara isi Al-Quran adalah zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi kalau teman-teman bersiullah dengan zikrullah. Daripada kita bersiul dengan lagu-lagu yang misalnya hanya irama biasa kan ya. Saya udah gak hafal ya lagu-lagu terbaru. Yang dulu-dulu mah yang saya tahu paling kau hancurkan hatiku, hancurkan ya. Nah gitu aja bersiulnya di mobil. Kau hancurkan hatiku. Mending kita subhanallah, 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 subhanallah. Biasain aja bersiul dengan nama Allah. Itu namanya miskolin Allah. Sehingga nanti Allah akan melihat, wah ada hambaku nih menyebut-nyebut nama aku kan di miskol tuh, caper dulu. Udah gitu baru ya Allah, baru minta sama Allah. Kalau kita mau munajat, mau romantis, mau curhat sama Allah, sebut nama Allah, agungkan kebesaran Allah, berselawat kepada kekasih Allah yaitu Rasulullah sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Mau pakai sayyidina mangga, enggak pakai sayyidina mangga, yang penting jangan ribut bab sayyidinanya. Mau doa aja, enggak ada tuh sayyidina, rame kan? Gak ada berdoa ada jadi debat kan ya, komen, udah aja nggak masalah. Mau pakai sayyidina, mangga nggak pakai sayyidina juga nggak masalah, tergantung mazhab. Ada yang nyaman harus pakai sayyidina karena saya cinta sama Rasulullah. Ada yang nyaman saya justru karena cinta sama Rasulullah nggak mau nambah-nambah kayak gimana Nabi mengucapkan aja, mangga. Yang penting salawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Baru minta, ya Allah saya lagi ada masalah gini nih ya Allah, sebutin, curhat sama Allah. Dengan demikian doa kita akan diijabah insya Allah. Mari kita tutup dengan sama-sama berdoa kepada Allah. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, diawali dengan istighfar, kemudian kita berzikir kepada Allah, baru berdoa. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Lebih semangat lagi kita meminta ampun kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Sambil kita ingat dosa-dosa kita. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya,
Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiq li amalan maqbula wa wahib li rizqan halala wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah. Subhanallah, 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 walhamdulillah, alhamdulillah, 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 Allahu akbar, 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 Allahu akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Teman-teman sekalian, niatlah bahwa zikir kita ini, kita berharap dengan zikir ini arasy Allah akan bergetar dan Allah akan memalingkan wajahnya kepada kita, mendengarkan doa-doa kita. Maka getarkan arasy Allah dan libatkan malaikat dalam doa kita dengan cara memuji Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah,
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Ya Allah, beri kami hidayah ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tidak ada gunanya hidup kami jika tidak memperoleh hidayah-Mu ya Allah. Tidak ada gunanya kami hidup 1000 tahun di bumi jika pada akhirnya kami akan masuk neraka-Mu ya Allah. Tidak ada gunanya harta yang berlimpah nanti di akhirat-Mu ya Allah. Kami tidak bisa menyogok malaikat-Mu untuk keluar dari api neraka-Mu ya Allah. Bahkan kami tidak bisa memesan tempat tidur yang nyenyak, yang baik di dalam kubur kami dari azab-azab kubur dengan harta kami ya Allah. Tidak ada guna harta berlimpah jika kami tidak memperoleh hidayah-Mu ya Allah. Tidak ada guna banyak orang mendoakan kami jika kami tidak memperoleh hidayah-Mu ya Allah. Tidak ada guna usaha dan apapun yang kami lakukan dalam hidup ini. Kami keliling dunia, kami bersenang-senang, pada akhirnya kami akan dimasukkan ke dalam liang lahat. Kami akan tinggal sendiri, hanya hidayah-Mu yang akan bisa memberikan kebaikan bagi kami ya Allah. Hidayah itulah yang paling berharga bagi kami ya Allah. Jika Engkau dengan kemahakasihan-Mu, dengan kemaharahman dan kemaharahiman-Mu ya Allah, Engkau memberi kami rezeki berupa harta dan kebahagiaan dunia, maka kami memohon juga dengan rahman dan rahim-Mu, anugerahkanlah untuk kami hidayah ya Allah. Tidak akan sempurna nikmat-Mu kepada kami tanpa Engkau beri hidayah ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, beri hidayah kepada kami ya Allah. Tetapkanlah hati kami dalam ketaatan ya Allah. Janganlah Engkau palingkan hati kami di akhir hayat kami sehingga menjadi su'ul khatimah ya Allah. Istiqomahkanlah hati kami dalam keimanan sampai akhir hayat kami ya Allah. Jangan sampai kami ragu kepadamu ya Allah. Tetapkanlah petunjuk-Mu di dalam hati kami ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah hidayah kepada kedua orang tua kami ya Allah.
Kami sedih jika kedua orang tua kami yang suatu saat pasti akan kembali kepadamu sementara mereka belum sadar, mereka belum menegakkan sholat ya Allah, ibu kami belum menutup aurat ya Allah, ayah kami belum memberikan makanan dan rezeki yang halal kepada keluarganya ya Allah. Beri hidayah kepada ayah dan ibu kami, jangan sampai mereka menjadi bahan kayu api neraka ya Allah, bahan bakar api neraka ya Allah. Jangan sampai tulang belulang rusuk mereka menjadi bersilang karena azab kubur dan mereka tidak melaksanakan sholat ya Allah. Jangan sampai ibu kami diazab di kubur karena dosa-dosa lisannya ya Allah. Beri hidayah kepada kedua orang tua kami. Inilah yang terbaik yang bisa kami harapkan untuk ayah ibu kami. Mungkin kami tidak mampu membalas jasa-jasa mereka, tetapi doa-doa untuk mereka tidak akan pernah berhenti kami ucapkan kepadamu ya Allah. Beri hidayah kepada orang tua kami. Jika keduanya telah wafat, ampunkanlah dosa-dosanya ya Allah. Lapangkanlah kuburnya ya Allah. Golongkanlah mereka termasuk hamba-hambamu yang beruntung di akhirat ya Allah. Kami sekarang berada di masjid, pasti ada jasa dari kedua orang tua kami ya Allah. Maka berikanlah pahala-pahala dan alirkanlah kepada kedua orang tua kami di setiap kali kami melakukan ibadah kepadamu ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ya Arhamar Rahimin, berilah hidayahmu kepada pasangan kami ya Allah, kepada istri kami, kepada suami kami, agar kami menjadi suami istri yang taat kepadamu, saling membangunkan malam untuk tahajud, saling mengingatkan kalau kami bersalah, saling melengkapi dan menyempurnakan ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, beri hidayah kepada keluarga kami, kepada teman kami yang sekarang mungkin belum sadar karena mereka tidak faham, karena mereka belum mendapatkan hidayah darimu. Beri hidayah kepada teman kami. Kami yakin jika teman kami dapat hidayah, mungkin mereka akan lebih soleh daripada kami ya Allah. Beri hidayah kepada teman-teman kami yang dulu mungkin kami sama-sama berbuat dosa kepadamu, tetapi sekarang kami dipisahkan oleh ketaatan. Kami dapat hidayah ini darimu, maka beri juga hidayah yang sama kepada saudara kami, teman kami yang dulu kami bersama-sama sehingga kami bisa berada di rumahmu ya Allah. Kalau dulu kami sering bersama-sama di tempat kami main, di tempat kami bermaksiat, maka satukanlah kami juga agar bisa bersama-sama dalam ibadah kepadamu ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, beri kami hidayah ya Allah, seperti yang Engkau berikan kepada Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Fatimah bintu Rasulillah, Khadijah bintu Khuwailid. Ya Allah, beri kami hidayah seperti para sahabat-sahabat Nabi-Mu ya Allah. Khairil maghdubi alaihim waladdallin. Janganlah Engkau golongkan kami termasuk orang-orang yang Engkau murkai karena mereka tahu kebenaran tetapi tidak mengamalkannya. Jangan juga seperti orang-orang yang tersesat yang tidak mau tahu tentang kebenaran ya Allah. Janganlah kami termasuk salah satu di antara dua golongan terakhir itu ya Allah. Jangan jadikan kami maghdubi alaihim karena kami sudah belajar tetapi tidak mengamalkannya. Jangan juga kami menjadi waladdallin yang tidak mau belajar sama sekali sehingga tidak pernah tahu mana yang benar mana yang salah ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Rahmatilah hidup kami ya Allah. Anugerahkanlah kepada kami keluarga yang solih solihah ya Allah. Bagi kami yang belum menikah ya Allah, pertemukanlah kami dengan jodoh-jodoh kami. Dan sebelum kami bertemu dengan jodoh kami, perbaikilah diri kami ya Allah. Sehingga ketika kami bertemu dengan calon istri kami bisa menjadi teladan bagi mereka kelak setelah kami menikah. Kami bisa taat kepada suami kelak ketika kami sudah menikah. Janganlah Engkau pertemukan kami dengan jodoh kami, agar kami menjadi beban bagi pasangan kami ya Allah, agar kami menjadi masalah bagi mereka ya Allah, tapi jadikanlah kami rahmat dalam kehidupan pasangan kami kelak ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.